Shalom, shalom, kurang keras shalom, yang di belakang keting, ya terima kasih. Kami percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini mengalami kebaikan Tuhan dari beberapa hari yang lalu, amin. Dan kita datang ke tempat ini juga karena kita memiliki kerinduan hati untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita berikan pengagungan kepada Tuhan kita Allah yang hidup. Sebab Tuhan baik, sebab Dia dahsyat, sebab Dia mulia. Tidak ada seperti Tuhan Yesus dalam hidup kami lagi selain Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau besar. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus Tuhan. Karena kami tahu kami akan menyembah Allah yang besar Tuhan. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Sehingga anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini boleh hadir tanpa kurang suatu apapun. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan, kami perintahkan keluar dari tempat ini. Kami tahu roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di sekitar tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan. Biarlah Tuhan juga urapi hambanya Bapak Pendeta Jonathan Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang dikeluarkan, yang dikatakan itu Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan bagi anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan firman itu boleh jatuh di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Tuhan dalam hidup kami. Bahkan semua yang kami perlukan Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan pagi hari ini kami mau bawa korban syukur kami yang terbaik lewat penyembahan kami. Kami mau beri yang terbaik hari ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami mau angkat suara dan angkat hati kami Tuhan untuk Engkau. Mari angkat suara dan hatimu bagi Raja di atas segala raja. Berikan yang terbaik untuk Dia. Dia yang teramat baik bagi Engkau dan saya. Engkau disenangkan Tuhan lewat penyembahan kami Tuhan. Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau mulia. Kau segalanya. Kau kebanggaan hati kami Tuhan. Kami beri yang terbaik untuk Tuhan. Segalanya kami relakan Tuhan. Segenap hati dan segenap jiwa kami ya Tuhan. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku dan senang jiwaku. Ku beri yang terbaik segalanya yang terbaik bagimu. Senang hatiku, katakan dengan segenap jiwaku dan senang jiwaku. Dan senang jiwaku. Dan senang jiwaku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang baik. Yes Tuhan, kami percaya kami semua Tuhan dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang hidup, Allah hadir di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita adalah Allah yang teramat sangat baik. Amin. Yang lambaikan tangan boleh angkat jempolnya 2 ya. Kalau nanti ada nyanyian engkau baik teramat baik, saya mau dari ujung sana sampai ujung sini belakang kita angkat kedua jempol kita untuk Allah kita yang teramat baik. Haleluya. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu
Haleluya. Ada glory. Haleluya. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Ayo semua menyanyi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey hey serukan, hey hey bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey hey bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey hey serukan, hey hey bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey hey serukan, hey hey bawa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, hey hey serukan, hey hey bawa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey hey serukan, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Saudara sekalian, saudara, kita akan memberikan waktu yang terbaik untuk dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Mari kita mau angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Jesus enough for me. Haleluya, haleluya. Silahkan jemaat duduk. Jesus,
bersyukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang dapat kami balas semua kebaikan-Mu kecuali dengan rasa syukur dan ibadah kami yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau dalam segala hal. Dan tidak ada satu makhluk di dunia ini tidak membutuhkan Tuhan. Kami anak-anak-Mu, umat pilihan-Mu, yang selalu berharap akan Engkau dalam setiap detik, setiap waktu. Karena kami selalu ingat akan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kalau kami ada sampai hari ini dan kami bisa menikmati semua kebaikan Tuhan dalam dunia itu karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapa bersyukur kami boleh berjumpa kembali satu sama lain sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dan sebagai anak-anak Tuhan. Kami dibentuk, kami diperbaiki, kami dinasehati, kami dipulihkan, bahkan kami diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup yang luar biasa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat. Salam berjumpa kembali. Terima kasih hambanya, Bapak Gembala dan Ibu yang selalu mengundang saya dalam segala kegiatan. Ya, bahkan ulang tahun, bahkan acara-acara khusus, ya sudah anggap saya sebagai saudara dan keluarga. Itu yang seharusnya di dalam Tuhan. Katakan amin. Dan kita semua sama, kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. Bila orang-orang dipilih Allah, tentunya kita punya sikap yang berbeda, penampilan yang berbeda, cara bicara yang berbeda, cara melihat yang berbeda, cara mendengar yang berbeda. Itulah anak-anak Tuhan. Katakan amin. Tema kita hari ini adalah bagaimana sikap kita di akhir zaman. Ya, kita tahu situasi kita hari-hari ini saudara bukan semakin baik. Jujur saya mau katakan. Bahkan bumi sendiri dalam situasi ya global dan situasi alam kita semesta. Ya, tentunya kita lihat bukan lagi semakin baik. Dulu saya ke Bandung saudara. Jam 6 pagi, jam 7 itu masih dingin sekali. Tapi sekarang dinginnya sudah berkurang. Berapa minggu yang lalu saya pelayanan seminar KKR di Malang Raya, Jawa Timur. Itu biasanya jam 6, jam 7 itu masih dingin sekali. Tapi sekarang dinginnya sudah mulai hilang. Saudara, dan cuaca kita tidak menentu lagi. Dulu kita masih bisa melihat, bahkan kita bisa prediksi bahwa musim hujan itu kita sudah tahu. Tapi sekarang kita tidak bisa prediksi kapan musim hujan. Dan sepertinya semua sudah begitu tidak teratur lagi. Bukan berarti Tuhan tidak mengatur. Tetapi justru di balik itu Tuhan ingin memperlihatkan bahwa betapa kuasanya aku. Betapa aku bisa melakukan apapun dalam dunia ini. Apalagi diri kita. Degradasi terjadi. Apa yang terjadi di hari-hari ini? Ya, kesabaran sudah mulai hilang. Saudara, akhlak manusia sudah mulai menurun. Moralitas sudah mulai muncul di sana sini. Bukan terjadi pada orang-orang biasa. Bukan terjadi pada orang-orang yang gak punya apa-apa. Bukan terjadi pada orang yang biasa-biasa seperti kita ini. Tapi justru sekarang degradasi terjadi baik dari yang kecil sampai yang tertua. Baik yang tidak kenal Tuhan sampai yang kenal Tuhan. Apa yang terjadi di hari-hari ini? Kita banyak mendengar berita dari media sana sini. Orang-orang hebat di saat ini, di zaman ini banyak yang sedang berguguran. Makanya firman Tuhan tidak pernah salah bahwa bintang-bintang akan berguguran. Bintang-bintang itu juga bicara hamba Tuhan. Bintang-bintang bicara orang-orang hebat. Sekarang hari-hari ini sedang berguguran, jatuh. Saudara, orang-orang yang punya akses, punya otoritas. Orang-orang yang punya kuasa. Orang-orang yang punya segalanya sekarang sedang diproses oleh Allah. Degradasi terjadi. Bahkan budi pekerti di sekitar kita. Saya ingat dulu, kalau papa saya marah, lihat mata saja, kita sudah mulai takut. Tapi anak sekarang
Dilihat mata, pandang mata. Betul apa tidak? Tiada dusta di antara kita. Betul? Ibu ngomong sekali, anak ngomong 10 kali. Jangan pulang malam, dia pulang pagi. Kalau kita lihat berita hari-hari ini begitu banyak, luar biasa. Dengan adanya tunjangan medsos yang ada, berita-berita dunia medsos, dunia IT yang begitu hebat di akhir-akhir ini. Dulu saya ingat Bapak Panglima TNI yang dulu Pak Gatot Nurmantio. Hati-hati dengan proxy war. Orang tidak percaya dengan proxy war. Karena orang melihat peluru kendali nuklir hanya bisa menghancurkan dunia. Tapi apa yang terjadi ketika kita menghadapi pandemi, sana sini, COVID, dan banyak sekali yang wafat, meninggal di sana sini. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri, di segala negeri bangsa, segala negara. Saudara lihat banyak yang mati dan bukan ratusan yang mati. Ini salah satu pekerjaan proxy war, saya katakan. Dan saya tanya pada petinggi di atas, betulkah ini proxy war? Dia senyum. Kenapa? Menghancurkan sebuah negara tidak perlu lagi dengan peluru kendali. Menghancurkan sebuah bangsa supaya mati semua tidak perlu lagi dengan tembak nuklir. Cukup dengan menyebarkan virus dan tidak tahu siapa lawannya. Dan tidak tahu siapa musuhnya. Dan sampai sekarang tidak tahu siapa penyebabnya. Maka terjadilah sana sini wabah dan kemudian banyak yang mati. Yang tadinya orang nggak tahu berdoa, nggak pernah nyanyi, maka semua negara di atas genteng, di bawah genteng, di pinggir jalan, kalau kita lihat viral, mulai menyanyi. Nyanyinya apa? Sebab dia hidup, pakai bahasa Inggris kan? Gimana bahasa Inggrisnya? Aku nggak ngerti. He is healing. Terus I can tomorrow. Betul? Because mulai nyanyi sampai mulai air mata. Bahkan ada yang menghadap tembok seperti tembok ratapan di Israel. Mulai rasa khawatir dan takut. Dari orang yang gak punya sampai orang hebat, ketakutan semua. Takut apa? Takut mati. Bayangkan saudara. Yang tadinya gak ngerti doa, gak ngerti berlutut. Harus dipaksakan berdoa dan berlutut dalam suasana tekanan. Bayangkan. Harusnya dalam suasana bebas sekarang sehat kita bisa makan apa saja, babi guling, RW dan lain-lain. Kita tetap harus setia sama Tuhan. Amin. Mana bisa kita sakit melayani Tuhan. Jangan nanti tunggu saudara diinfus di IC masih pakai enggak Pak, Tuhan Yesus, aku mau melayani Tuhan. Tuhan bilang kau mau nyanyi apa? Dengar aja udah nggak bisa. Selagi mulut kita bisa mengucapkan dengan jelas, tetap layani Tuhan. Amin. Apa yang terjadi? Degradasi Pak. Gugur satu-satu. Kemarin pagi saya telepon Pak Kapolda. Karena bulan lalu saya dengan beliau, dengan Wakapolda, Dirreskrim, Dirnarkoba, kami sedang inspeksi lokasi-lokasi mana parkir yang luas buat makan dan besar, mutar. Endingnya kami makan di Bali Sentosa dekat Joger. Semua ngobrol-ngobrol sana sini. Saya gini Pak, dari Bapak datang jadi Kapolda sampai sekarang, Bapak naik Innova. Iya, betul Pak? Pak Jangke tahu, Pak Gembala. Karena saya tahu Kapolda-Kapolda dulu minimal Land Cruiser yang terbaru yang harga 2, sekian M. Dia senyum, iya Pak. Kita ini kan harus jadi contoh. Orang yang tidak kenal Yesus saja masih bisa berkata, kasih contoh.
seharusnya kita yang lebih kasih contoh. Karena kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Nggak apa-apa sih. Kalau memang diberkati ya silakan. Tapi ada satu gambaran yang sedang terjadi yang Tuhan tunjukkan. Muncul lagi Sambo. Muncul lagi sekarang. Siapa? Teddy Minasa, ternyata orang Solo lahir di Minasa. Kita pikir dia orang Manado, ternyata orang Solo, kata orang Manado. Muncul lagi nama. Orang yang sangat dekat sama saya. Enggak percaya saya. AKBP. Oh Tuhan, muncul lagi. Dulu Kapolsek Kute. Saya dulu kepala IPRC Polda Bali di zaman dia. Muncul lagi nama. Oh Tuhan, ditemukan 2 kilo dalam rumahnya. Anak jenderal. Beliau anak jenderal. Bapaknya bekas Kapolda Jatim. Kurang apa? Apa yang terjadi, saudara? Akhlak sudah mulai turun. Pikiran-pikiran kebenaran sudah mulai hilang. Tidak ada kepuasan lagi dalam hidupnya. Makanya saya bersyukur dengan doa Bapak kami. Ya Pak. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Terus. Berikanlah. Stop. Rumah punya, usaha punya, mobil punya, istri 1 cukup, suami 1 cukup. Cukup kan? Itu semua berkat Tuhan. Selagi tidak melanggar firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan next level, breakthrough, multiplikasi. Amin. Nggak masalah. Anak saya bilang, Papa kan bisa beli Alphard. Bisa beli. Samsatnya nggak bisa. Saya tahu mengukur. Kalau memang sudah waktunya ya nggak ada masalah. Pasti Tuhan cukupkan. Amin. Amin. Bukan berarti nggak boleh. Nanti ada waktunya. Saya ikuti jejak dari gembala di sini. Gitu. Semua ada waktunya. Tidak memaksa diri. Saya bilang mana saya bisa aja saya paksa diri. Nanti nyamsatnya sekian berapa itu? 20 juta atau 15 juta? Oh enggak lah. Semua ada takarannya. Yang di atas, yang di bawah nggak boleh iri. Amin. Selesai. Tapi ini kan berbeda. Situasinya udah nggak baik, saudara. Kurang apa lagi? Saling bongkar, saling nyakiti, saling menghakimi. Ini situasi kita. Zaman dulu Pak ya, jarang ada jenderal mengadili jenderal itu jarang. Jujur saya ngomong. Benar. Biasanya kalau jenderal bermasalah ambil masuk kotak selesai. Tidak ada di sidang, dibuka di media. Kan kelihatan sekali seolah-olah tidak ada apa ya. Iya, saudara bisa jawab lah. Karena ini bukan rahasia lagi. Sudah saling gigit. Sudah saling, karena saya lihat situasi, oh nanti dia akan jadi Kapolri. Oh itu juga Kapolri. Jadi sekarang sudah saling gigit. Karena tidak sabar. Karena tidak lagi ikut aturan. Karena lagi sudah tidak dekat Tuhan. Maka semuanya akan bisa, tapi semuanya akan cepat runtuh. Betul? Apa yang dipertahankan? Uang bisa buat kita berhasil. Uang bisa buat kita jadi sukses. Uang bisa buat kita jadi doktor, jadi orang hebat. Tapi uang juga bisa membuat kita jadi hancur. Kita lihat sekarang. Bukankah sekarang yang di sidang KPK semua yang ada di atas sana adalah orang-orang hebat? Apa yang terjadi Pak Gembala? Apa yang terjadi Pak Pendeta? Saudara, ada orang bilang, doa dapat
merubah orang menjadi orang yang berbuat baik. Tapi dosa akan merubah orang menjadi tidak suka berdoa. Jadi saya percaya orang-orang yang suka berdoa pasti orang-orang yang sabar. Orang-orang yang ikut kasih Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Next. 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Allah jelas, katakan hari. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Bahasa dekat ini saudara beda dengan bahasanya Tuhan. Amin. Bahasa dekat ini bagi kita sepertinya masih jauh. Sepertinya kita masih jauh. Tapi bagi Tuhan dekat itu tinggal selangkah saudara. Dan banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak paham ini. Nantilah. Kan masih ada hari Minggu lagi. Nanti aja aku ibadah lagi. Nantilah doa. Masih ada jam doa. Puji Tuhan kalau hari ini kamu masih hidup. Amin. Amin. Ditunda minggu depan dah ibadah. Besok pagi udah innalillahi saudara. Di sini tidak ada. Tidak kelihatan saudara. Amin. Ditunda kan? Ditunda mengembalikan milik Tuhan. Maaf ya. Dipakai dulu, nanti. Ya kalau besok masih hidup saudara. Amin. Amin. Ditunda menolong orang. Saudara, sudah dekat sekali. Apa yang diuji? Tubuh kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Roh Tuhan, pneuma, roh yang ada dalam hidup kita, itu yang mengendalikan. Jiwa kita adalah bicara kehendak. Kehendak, emosi, keinginan, hawa nafsu itu dari jiwa. Betul? Psikis. Yang ngontrol jiwa apa? Roh. Roh inilah yang mengatur kita. Makanya kalau ada orang melangkah, saudara, salah, terus masih ada yang ingetin, salah, bersyukur, amin. Amin. Jangan diterabas. Karena Tuhan lebih tahu masa depan kita, amin. Dia tahu di depan ini ada apa, tapi banyak orang terabas. Teman-teman saya yang juga temannya Sambo bilang, dulu Sambo itu waktu masih kapten, dulu kan istilahnya masih kapten, karena dia masih angkatannya pelantikan zaman Orde Pak Harto. Masih mayor, masih letkol, suka ibadah. Rumahnya suka bikin ibadah. Ada mesbah Tuhan. Mari Bapak Ibu, adakan ibadah di setiap rumah kita. Amin. Ada mesbah Allah di situ. Berbau harum di hadapan Tuhan. Amin. Bikin. Tapi setelah pangkatnya mulai naik, pangkatnya mulai atas, gajinya mulai besar, kekuasaannya mulai besar. Saudara, inilah kadang-kadang ketahanan manusia di atas sudah mulai goyah. Di mana saja. Mau nggak bicara sekuler, rohani sama. Mau rohani, mau rohana sama saudara. Gak ada beda. Amin. Kita juga para pendeta. Jangan bilang para pendeta nggak pada gugur. Termasuk bintang-bintang. Makanya saya bilang sama istri saya, ojo nompo persepuluhan tok ma. Doa no awak ki bahasa Perancis. Doa no aku ma. Aku iki sering bare nereono. Baru dari Batam. Keliling Tanjung Pinang, Malang Raya. Minggu bulan depan ke Manado keliling.
penampilan begini. Wah, ini lirikan para Tante Lucy. Lucifer. Pak Jangkel. Wah, saudara. Biarpun sudah 52, tapi wajah masih 25 tahun, saudara. Jangan bilang tidak digoda. Oh, bukan kebal. Orang Manado bilang, toranya ada kebal, saudara. Amin. Jangan bilang, oh saya kebal pasti. Oh, setannya yang ketawa. Kebal, gua tahu rahasia lu, gitu. Istri doain, amin. Doain, Tuhan tolong suamiku ini supaya tambah dipakai Tuhan. Pagari oleh Roh Kudus supaya tidak diganggu oleh wewe gombel. Amin. Loh iyalah. Atau sebaliknya. Betul? Sama. Kita ini masih manusia biasa. Tapi karena Roh Kuduslah kita mampu menghadapi segalanya. Amin. Jelas. Ya normal. Pak Pendeta masih bisa lihat yang cantik-cantik. Ya bisa lah. Normal mata gua. Katanya Ustadz siapa itu? Saya baca di viral. Ya, saya ambil sedikit bahasanya. Ya, jangan salahkan kita yang melihat. Ya kan? Jadi susah, saudara. Apa yang terjadi? Situasi kita. Makanya Petrus berkata, next, ada 3 hal. Ya, sikap yang sepatutnya dilakukan oleh anak Tuhan di akhir zaman. 3 tadi dari ayat. Saya kupas. Yang pertama next adalah menguasai diri. Kenapa Sambo bisa jatuh? Tidak menguasai diri. Kenapa Teddy Minahasa bisa jatuh? Karena tidak menguasai diri. Kenapa adik asuh saya, AKP Dodi Prawira, negara, anak jenderal yang sudah kaya bisa jatuh? Karena tidak menguasai diri. Amin. Kenapa hamba Tuhan bisa jatuh? Karena tidak menguasai diri. Amin. Menguasai diri, saudara. Ini bicara tentang kesabaran. Makanya dituntut sabar. Ibu-ibu, harga bawang naik, harga lombok naik, sabar. Semua harga naik, harga diri yang turun. Haleluya. Enggak lah, kita semua anak Tuhan punya harga diri yang baik-baik. Amin. Semua apa yang tidak berubah. Orang yang tidak menguasai diri pasti tidak sabar. Orang yang tidak bisa menguasai diri pasti salah bertindak, saudara. Salah. Saya dengar di rumahnya Sambo Bangker, benar apa tidak ada duit di bawah 900 miliar. Maka saya berpikir seandainya itu uang saya. Wah ini kan sudah mulai menguasai hati pikiran saya ini. Tapi Tuhan lain. Kalau uang itu di tempat kamu ada 2 terjadi. Engkau naik apa engkau jatuh. Kalau saya berpikir kasih panti asuhan. Ya belum terima. Kasih rumah Tuhan. Belum terima. Betul? Bantu panti jompo. Belum terima. Bantu hamba Tuhan perintisan. Belum terima. Bantu jemaat untuk UMKM. Belum terima. Janji, tinggal janji. Setelah terima, beta solupa, kata orang Ambon. Jelas. Beta solupa. Jemaat Kute dulu. Pak Gembala doakan villa saya mau laku 3M Pak Gembala. Di jemaat. Pokoknya kalau nanti laku Pak Gembala, maka saya akan bantu buat Tuhan. Saya akan bayar persepuluhan. Oh puji Tuhan, 3 miliar persepuluhannya berapa? Kurang keras. Berapa? 300 juta. Pak Gembala kalau 300 ribu mah masih berani saya. 300 juta. Doakan, puji Tuhan supaya laku, haleluya. Tuhan berkati keluarganya dan segala macam. Deal, jadi. Hilang dari gereja. Banyak kita suka janji. Kalau belum dapat suka
Janji. Betul? Setelah dapat, Tuhan, aku belum buat cicilan loh Tuhan. Ini cicilan handphone, cicilan motor, cicilan ini. Tuhan. Makanya buat Tuhan harus disisihkan. Jangan disisakan. Tidak boleh. Ganti gaya pikir kita. Dapat dari Tuhan, sisihkan dulu. Mau nanti kurang apa enggak, itu urusan Tuhan. Amin. Tenang. Tuhan bertanggung jawab. Sisihkan dulu. Tidak bisa menguasai diri. Teddy Minasa, Ketua Harley Davidson. Kekayaannya berapa? 29,9 miliar. Tuhan, jangankan 29, 1 miliar aja saya belum pernah pegang. Tidak bisa menguasai diri. Apalagi emosi, amarah, tidak bijaksana. Hari ini banyak. Istri nggak sabar, suami main tempeleng. Di sini nggak ada. Nggak amin. Di sini tidak ada. Di sini semua baik-baik semua. Amin. Tidak pernah pakai tangan, tapi pakai kaki katanya Om. Haleluya. Ini yang terjadi. Sudah gak bisa menguasai diri. Padahal Petrus katakan yang pertama di akhir-akhir ini adalah harus menguasai diri. Saudara. Benar, saya pun diuji juga. Diuji saya berapa bulan ini. Tapi untungnya saya selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Enaknya orang Kristen itu berkomunikasi itu di mana saja oke gitu. Gak perlu pakai tanda panah kanan kiri, nggak perlu saudara. Betul? Nggak perlu pakai kompas. Di mobil setel lagu, amin. Nyanyi. Kau ku sembah, air mata keluar, amin. Haleluya. Jangan sudah sedih, setel lagunya lain lagi. Ojo dibanding-banding ke. Lagi ngetren saiki toh. Nah. Kita harus sabar. Amsal 16 ayat 32 berkata orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bayangkan. Saya alami, saya tenang saudara. Tenang, santai. Dengar sedikit berita, marah. Handphone suaminya kebaca, ada tanda love, marah. Saudara, kita ini belajar bahasa Inggris, oke lah. Tapi belajar bahasa Indonesia dulu yang baik-baik. Amin. Jangan sampai bahasa Indonesia belum baik, sudah pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu banyak artinya, Bapak Ibu. Kata love itu luas. Love itu bisa kasih, bisa sayang, bisa mengasihi. Banyak sekali arti love. Ada sedikit gini, marah. Saudara, di sini enggak ada. Semua baik di sini. Lihat aja wajahnya, wajah Roh Kudus semua hari-hari. Amin. Marah. Dampak dari emosi marah itu saya mau katakan tidak baik. Tidak baik. Benar enggak baik. Anak saya yang kecil belajar nyupir. Dia nggak lihat kakinya orang kelindas. Stop dia berhenti, dia nggak lihat kan. Mau belok kanan, dia belok kanan. Saya di samping. Dia baru belajar kan, baru 14 tahun, 15 tahun. Tapi badannya gede, lebih gede dari saya, bapak tahu sama ibu. Dia nggak lihat kanan, udah maju dia berhenti tuh motor, gojek. Dia kaki begini, kelindas jempolnya, geledek gitu. Dia emosi saudara. Dia pukul kaca mobil. Mobil Fred istri saya dipukul, puah. Nggak pecah tuh kaca, berarti dia nggak jago bela diri. Kalau orang jago bela diri sekali pukul pecah, saya tahu. Dipikir, karena mobilnya mobil kecil kan, paling anak-anak, saya turun, kaget dia saya turun. Ya orangnya nggak gede, nggak kecil lah.
Saya bilang, Mas kenapa? Kaki saya Pak sakit sekali. Ayo pikir-pikir. Saya pegang ininya apa? Jaketnya pakai jaket tapi saya pegang begini sedikit. Agak sedikit emosi juga saya. Tapi enggak, Tuhan jangan sampai saya emosi. Saya tarik, pinggirin. Kenapa? Oh ya maaf, atas nama anak saya maaf. Minta maaf, anak saya baru belajar. Emosi dia. Pak kalau ini mah. Coba mana yang jempol. Gak apa-apa. Gerak, bisa gerak. Masih bisa naik motor? Mungkin bisa Pak. Dalam hati saya, untung kamu ketemu hamba Tuhan. Coba ketemu Pak Robi. Sudah disikat Pak Robi. Enggak lah, bercanda saya. Saya bilang ini, Dek. Karena saya tahu dia lebih muda. Dek, sabar di jalan. Tidak ada orang yang ingin kecelakaan di jalan. Betul nggak? Kalau kita sudah hati-hati, kalau nggak nabrak ditabrak. Apalagi sekarang di Bali nyawanya double semua. Keluar gang, keluar langsung set motor. Coba lihat keluar gang, keluar semua. Nggak lihat kanan, wush, nyawanya double. Tapi Pak, sudah. Kamu tahu enggak? Kalau saya emosi pukul kamu jatuh. Saya pakai bahasa itu aja. Dia diam. Ya gimana enggak? Orang saya sinsenya kempo. Saya bilang, sabar deh ya. Ayo ke dokter. Dia diam. Oh enggak Pak, saya mau pijit-pijit ke Wojo. Ada tuh Wojo yang di Sunset terkenal. Saya kasih uang 150.000. Diterima. Dia Pak, kalau terima ya Pak, yo terima wis lungo. Diuji kesah. Anak saya langsung keringat dingin. Tidak berani nyupir lagi. Karena keras sekali itu pukul kaca. Keras sekali. Puak. Tapi Tuhan ajarkan saya dan keluarga saya. Dan saya kasih contoh sebagai orang tua. Saya rangkul dia pegang. Minta maaf. Kasih duit lagi. Masih bisa? Masih bisa? Halo jemaat Glo, masih bisa? Ya Om, di gereja besok Om, di depan serempet dikit, mulai keluar bahasa-bahasa asing. Syukur-syukur bahasa roh, bahasa asing yang keluar. Oh haleluya. Yang kedua, jadilah tenang, amin. Orang yang tenang itu akan banyak dapat hikmat dari Tuhan. Hikmat itu apa? Pengetahuan. Hikmat dari Tuhan. Kecerdasan, cara mengambil keputusan, cara mengambil sikap, cara mengambil tindakan, tidak salah mengambil keputusan, positif berpikir, tidak mudah terprovokasi. Tenang. Orang yang tenang itu saya percaya orang yang dekat Tuhan itu pasti tenang saudara. Pasti tenang. Pak ada begini, tenang. Mah ada begini, tenang, sabar. Tenang saja. Gak usah ngambil sikap yang lain, sudah tenang. Mazmur 62 ayat 6 berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah tenang. Karena orang yang tenang pasti bisa berdoa. Gak ada orang emosi bisa berdoa, gak ada saudara. Percaya sama saya. Orang emosi gak bisa tenang. Jiwanya lagi terganggu. Lagi ngalami proses. Tenang. Supaya apa? Supaya berpikir positif. Dan orang yang berpikir positif Bapak Ibu Saudara pasti dia bisa berdoa. Doanya juga gak usah panjang-panjang. Amin. Gak usah doa kayak buat surat. Kepada yang terhormat Tuhan Yesus di sorga. Tuhan kita itu sebelum kita doa dia sudah tahu. Yang penting signal HP di hati kita tetap connect kepada Tuhan. Amin. Kan udah ada lagunya kok. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Betul? Betul? Saya mimpin rombongan FKUB Bali. 20 orang. Termasuk sama ketua FKUB
di depan Lingsir, Ratu Sukahead. Kemudian saya berangkat. Tiketnya dibelikan PP. Karena memang aturannya begitu. Saya bilang sama bagian umum, Pak, saya ada tugas di Batam, boleh nggak tiketnya dirubah? Saya pulang dari Batam. Gak bisa Pak Pendeta, soalnya itu aturan, SPJ dan segala macam, biar ini. Tapi boleh nggak dimundur Pak? Oh boleh, dimundurlah kita. Yang lain pulang, saya masih di Tanjung Pinang. Saya diam, gak tahu daerah kan, baru kali itu saya ke Tanjung Pinang Pak. Mau ke Batam, naik apa? Saya keluar dari aula gubernur, tiba-tiba saya duduk saudara. Pas saya duduk, adalah orang pakaian PNS. Di sebelah saya. Negur saya. Pak, dari mana? Saya dari Bali. Oh, Bapak, ya saya staf protokolnya Pak Gubernur. Tapi saya masih honorer Pak, sudah 8 tahun. Ceritalah kita. Mas, saya ini mau ke Batam. Gimana? Bapak kapan ke Batam? Besok jam 10. Saya antar Pak, sampai di pelabuhan. Oh naik pelabuhan Pak? Iya cuma 1 jam lebih Pak, nanti bayar sekian. Diantarlah saya dijemput di hotel di Tanjung Pinang menuju ke Batam. Drop. Sampai situ saya juga bingung, mana loketnya kan, ke dalam ternyata. Waktu saya mau jalan ke dalam, adalah sebelah saya seorang gadis lah. Baik. Dek, mana tiket yang ke Batam? Oh sini Pak, Bapak mau kemana? Saya mau ke Batam. Oh iya Pak, saya tuntun, masih dianterin beli tiket. Setelah itu, Pak, saya belikan ya, maksudnya saya bayar, iya. Saya kasih 100.000. Harga per tiketnya 70.000, Bu. Saya kasih 100. Karena anak ini sudah baik, saya kasih. Dek, sisanya nambahin kamu dah. Jangan Pak, enggak nambahin kamu. Berarti kamu tinggal nambah lagi 40 ya. Wih senang dia, Pak makasih. Habis itu tas saya dibawain. Pak, saya bantu Pak, dibawain sampai di speedboat saudara. Seumur anak saya lah, 21 tahun dia. Ini Pak kapalnya, dibantuin tas saya. Duduklah bareng ngobrol, dia di stikes. Sambil gitu saya sambil menginjil. Dia tahu lama-lama, Bapak tokoh agama? Iya. Dari agama apa? Oh saya Kristen, saya pendeta. Untung saya gak mengaku pengusaha, saudara. Bahaya saudara. Karena ini yang tadi saya bilang, banyak jadi pintar-pintar kita ngomong kan, takut juga dia pendeta kan, aku udah mau ganggu gitu. Atau bilang pengusaha apa? Pengusaha kayu. Apa? Kayu salib. Asik. Keren gak? Keren lah. Dia tahu saya pendeta, saya ngobrol. Dek mau kemana? Saya mau kakak saya Pak kerja di lapas. Oh baik. Ngobrol. Saya dibeliin aqua, air mineral. Pak, loh udah bayar Pak? Oh ya sudahlah. Dibantu lagi. Teman saya pendeta sudah di depannya. Jadi malah ini udah di sini teman saya. Dia bantu lagi saudara. Sampai di situ kami berpisah. Dia salami saya, kalau muslim kan, cium tangan ya. Hormat dia sama saya, karena dia tahu saya seorang bapak. Saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Tuhan bisa pakai siapa saja. Mau dia tidak beragama, mau dia beragama, mau dia seiman. Tapi kalau Tuhan yang sudah kontrol akan hidup kita, saya nggak ada lawan. Tuhan pegang kita. Mungkin hari-hari ini engkau nggak tahu mau siapa. Mungkin banyak orang bisa menolong kita, tapi dia tidak mau. Tapi percaya, jangan lari kemana-mana saudara. Datang kepada Pak Gembala, minta doakan. Pak doakan saya. Amin. Supaya kita tenang. Jangan gerasa gerusu. Yang terakhir, yang ketiga. Akhir zaman kita harus banyak berdoa. Salah satu orang hebat di Alkitab yang suka berdoa. Salah satu, semua suka berdoa di Alkitab. Salah satu tokoh di Alkitab yang suka berdoa adalah Daniel.
Kalau saudara Bapak Ibu baca Daniel pasal, enggak usah dibuka. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 4, ayat 9, 10, 11. Situ bisa terbaca bahwa Daniel bukan orang sembarangan. Kenapa? Daniel lahir dari bangsawan. Daniel orang yang dipakai raja. Bukan hanya sebagai menteri, sebagai pejabat tinggi. Tapi dia ditempatkan juga membawahi beberapa pejabat tinggi. Berarti Daniel orang yang sibuk. Saudara, sesibuk apakah kita? Sampai kita lupa berdoa. Amin. Sesibuk apakah kita? Sampai kita lupa ibadah? Daniel orang yang sibuk. Sibuk. Tapi di ayat 10-11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa raja sudah memberikan titah bahwa Daniel akan dimasukkan kemana? Apakah Daniel lari? Enggak. Apakah Daniel marah? Tidak. Apakah Daniel dendam sama orang-orang di sekitarnya? Hati-hati saudara. Orang di sekitar kita itu punya potensi untuk menjatuhkan kita. Jangan lirik kanan kiri, jangan, enggak ada di sini, enggak ada. Dalam nama Yesus enggak ada. Amin. Orang di sekitar kita, di sekuler kah, di pelayanan kah, ada. Yang satu bilang, dia aja tuh yang jadi WL. Yang satu bilang, dia aja yang main musik. Yang satu bilang, bukankah di situ tumbuh iri hati? Amin. Amin. Daniel sama. Kalau Bapak Ibu baca, tantangan Daniel bukan dari orang luar. Tapi tantangan Daniel dari orang dalam. Tuhan izinkan duri dalam daging. Tuhan izinkan besi menajamkan besi. Untuk kita diproses, dimurnikan. Jangan marah. Amin. Jangan marah. Daniel tetap berdoa. Membangun hubungan 3 kali sehari. Amin. Baca Alkitab. 3 kali sehari Daniel berdoa. Seperti yang biasa dilakukannya. Berarti Daniel suka Jangan sampai pelayan Tuhan gak suka berdoa. Jangan sampai anak Tuhan tidak suka berdoa. Karena senjata kita adalah doa. Amin. Orang yang suka doa tidak mudah disantet. Enggak. Waktu saya KKR Pak di Malang. Ada datang altar call. Ada satu yang kesurupan. Salah satu tim saya ditendang dia. Pegang. Saya bilang jangan dipukul. Jangan diapa-apain. Biarkan, pegang saja. Kita doa. Ada kuasa. Dia lawan berontak. Doakan. Jatuh dia. Sadar dia. Saudara, orang Kristen bisa disantet. Jangan salah. Tapi orang Kristen yang mana dulu? Amin. Orang Kristen yang suka berdoa tidak mudah disantet. Haleluya. Enggak. Orang Kristen itu saudara, jangankan doanya. Kalau kita suka doa, auranya itu udah beda. Jangankan manusia bisa lihat aura kita, aura kasih. Setan aja bisa takut dia. Jangan. Auranya beda. Lari. Amin. Setan. Hubungan intim. Menjaga hubungan dengan Tuhan. Doa adalah fondasi kita. Saya habis briefing para pelayan saya. Ada sekitar 50 orang. Saya marahin semua saudara. Saya marahin. Tapi marahin dengan kasih. Tegas. Tapi saya tetap ada kasih. Mana yang suka doa? Mana yang tidak jujur? Mana yang suka puasa? Mana yang tidak jujur? Mana yang suka ibadah pertengahan minggu? Mana yang tidak jujur? Jangan bohong. Kita gak kuat. Saya melayani tanpa doa tidak kuat. Istri saya melayani tidak kuat. Makanya harus berdoa. Amin. Biarkan dunia goncang-gancing. Biarkan situasi berat. Tapi anak Tuhan pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya gak panjangkan firman ini. Tapi saya mau katakan akhir zaman ini,
bukan nyaman buat kita. Tidak nyaman. Sana sini akan terjadi berita-berita. Baca Alkitab. Di sana sini akan terdengar berita-berita yang tidak enak. Deru perang di sana sini. Betul? Di Alkitab. Ada lagunya kan? Ingat lagunya? Lagu Pentakosta. Zaman sekarang berjagalah. Terus? Bergelora. Terus? Kedengaran sini sana banyak. Nah itu lagu Pentakosta asli itu. Zaman sekarang berjaga-jagalah. Bapak Ibu Saudara, kita semua hamba Tuhan punya pengalaman. Maka itu kami adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk melayani. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, hamba Tuhan siapa saja termasuk juga Bapak Gembala saudara yang sering mengayomi saudara, dengarlah firman Tuhan itu baik-baik. Saya percaya jemaat yang cinta Tuhan, cinta Gembala. Amin. Saya percaya. Bagaimana kita bilang saya cinta Tuhan yang tidak kelihatan, cinta Gembala saya tidak. Maka kita harus cinta Gembala. Amin. Puji Tuhan. Kiranya kasih anugerah dan damai sejahtera Allah selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian. Haleluya. Puji Tuhan. Yang tadi, sebab dia hidup akan hari esok. Puji Tuhan. Sebab dia hidup akan hari esok. Sebab dia hidup. Amin, amin. Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri sama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Makan oh tebus dosaku. Amin, amin. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Sebab dia akan hari esok. Yes, sebab dia hidup. Ku tak jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara, di bagian ketiga itu yang sangat saya banggakan. Jadi orang yang suka berdoa. Waktu masa pandemi terjadi, jujur,
Bukan hanya saya, bukan hanya saudara. Sampai kepada pemimpin negeri ini, sampai kepada pemimpin bangsa-bangsa di seluruh dunia, khawatir sekali. Bahkan sampai hari ini Cina belum berani untuk datang ke Bali. Masih Australia karena dekat. Semua terpuruk. Bukan hanya ekonominya terpuruk, imannya juga terpuruk, saudara. Jangan salah. Tapi masih ada harapan. Mereka masih ingat Tuhan. Teman-teman saya bilang ini seleksi alam Pak Pendeta. Kalau orang Kristen bilang ini masa penampian. Jadi kalau hari ini kita semua masih hidup bernapas, masih diberi kesempatan sama Tuhan. Kita harus bangga dalam positif. Kenapa? Berarti kita harus lebih lagi daripada apa yang Tuhan inginkan. Kalau yang pulang duluan bukan karena dia sakit, saya bilang. Biarpun orang bilang itu COVID, saya bilang enggak. Sudah waktunya dia pulang. Teman saya para pendeta sudah pada pulang. Baik yang di Bali, yang di Manado, di Jakarta. Wah sudah banyak sekali. Saya sudah pernah bersaksi. Tapi saya punya hubungan dengan Tuhan waktu itu. Tuhan, kalau saya masih hidup, saya siap melayani Engkau. Kemana saja Tuhan utus. Tuhan sembuhkan saya. Banyak di antara kita juga sama saya tahu yang kena dampak itu. Tapi jangan kayak mereka baru datang mewabah, baru nyanyi di atas loteng, di bawah, di tembok. Jangan, kita cukup dari hati kita paling dalam. Tuhan inilah aku. Kalau aku masih lihat istriku, lihat suamiku, lihat anak-anakku, lihat orang tuaku, itu tandanya Tuhan masih sayang kami semua untuk kami bisa berbuat lebih lagi dalam dunia ini, mencintai Tuhan. Tetap setia. Apapun kondisimu tetap setia. Karena hidup ini adalah realita kenyataan. Ingat setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Maka Yesus berkata akulah Alfa dan Omega. Ada awal, ada akhir. Kita semua akan berakhir. Doakan. Gereja kita doakan, gembala kita doakan, teman-teman kita doakan, kita saling mendoakan. Itu saja kok yang penting hari-hari ini. Agar kita sabar, amin, penguasaan diri, tenang. Pasti Tuhan berikan jalan keluar terbaik. Kita sedang menghadapi banyak ujian. Dunia menghadapi ujian, kita semua ada ujian. Sebab Dia hidup akan hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, haleluya, karena ku tak Dia pegang hari esok. Jadi berarti sebab saya rindu berdoa buat saudara dari tempat masing-masing. Mari angkat tangan kanan kita dan tangan kiri kita di dada kita. Masihkah rasakan hadirat Allah hadir di tengah kita dan hari ini kita datang ibadah, kita butuh kepuasan dari Tuhan. Pendeta tidak bisa memuaskan, tapi firman Tuhan sanggup memuaskan saudara. Saya percaya hari-hari ini yang sakit Tuhan pulang sembuhkan dalam nama Yesus. Bapak kami berdoa buat mereka semua hari ini. Engkau tahu setiap kerinduan kami, Engkau tahu setiap pergumulan doa-doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan hampir setiap hari, setiap saat. Bapak kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau bekerja, turut bekerja kepada kami semua. Apabila mereka dalam persoalan, Tuhan lewati masalah mereka dengan doa, dengan sabar, bersama dengan Tuhan. Apabila mereka menghadapi keuangan ekonomi, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Bapa pulihkan keuangan ekonomi mereka karena kami percaya banyak cara Tuhan untuk memberkati umat Tuhan. Dalam nama Yesus. Apabila itu masalah hubungan, keretakan, masalah keharmonisan, kami berdoa hanya kuasa Allah, hanya kasih Allah yang dapat menyatukan dalam nama Yesus. Harmonisasi, keharmonisan. Tuhan limpahkan kasih anugerah-Mu buat jemaat di GBI Glow ini. Kami berdoa buat para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan. Biarlah mereka tetap setia.
pengurapan Allah Roh Kudus. Apapun yang sedang dikerjakan pelayanan tempat ini, semua berharga di mata Tuhan. Kami berdoa Bapak Ibu Gembala GBI di tempat ini, Bapak Jangka dan Ibu Janti. Tuhan, Engkau sudah pakai hamba-hambamu ini. Lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Berikan kesabaran Tuhan. Berikan kekuatan daripada Roh Kudus. Berikan kemampuan buat hamba-hambamu untuk lebih lagi melayani Tuhan. Bapak terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus tetap memelihara kami. Tetap mengingatkan kami setiap saat. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sudah mendengar firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Pak. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Jonathan Soeharto. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Mari bergabung bersama saudara seiman dalam Surga di Keluargaku hari Jumat tanggal 21 Oktober pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya tanggal 23 Oktober pukul 10 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Wiratno. Ibadah sekaligus perayaan Natal akan diadakan tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Jika ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perayaan Natal, telah disediakan kotak persembahan di depan pintu gereja. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kembali kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kasih-Mu Tuhan. Khususnya untuk ibadah hari ini boleh berjalan tertib dengan penuh sukacita karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih juga untuk firman-Mu yang telah ditaburkan. Kami percaya firman yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami tahu Tuhan, firman-Mu berkata di akhir zaman ini tidak semakin baik Tuhan. Semua semakin jahat Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami tetap tenang, tetap berdoa dan ada penguasaan diri dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan karena kami tahu orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh hidup berkenan dan kudus di hadapan-Mu. Berkati hamba-Mu, lindungi hamba-Mu, pagari dengan kuasa darah Yesus sehingga tidak ada niat-niat orang jahat yang dapat mengganggu hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini boleh terus menjadi berkat dan keluarganya juga dilindungi. Perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan juga menyertai kita semua. Dan kami percaya Tuhan bahwa mereka pulang, mereka mendapatkan berkat Tuhan secara khusus. Yaitu firman Tuhan yang telah ditaburkan. Dan Tuhan juga memagari anak-anak Tuhan ini 1 minggu ke depan dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan jauhkan mereka semua dari segala mara bahaya apapun juga. Tuhan jauhkan mereka semua dari segala sakit penyakit apapun juga. Tuhan jauhkan dari niat-niat orang jahat sehingga mereka minggu depan boleh bersama-sama kembali kumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan saudara katakan amin. Maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun kita pergi hidup kita akan beruntung. Karena Tuhanlah yang menjadi perisai kita. Tuhanlah yang melindungi kita. Tuhanlah yang menolong kita. Tuhan akan membuat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Dan kita akan terus naik dan tidak akan turun. Tuhan akan menyinari wajahnya, memberikan kasih karunia, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Kira